Inna salataka sakanun lahum. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Jadikanlah kami ya Allah sebagai muzaki Allah untuk membantu saudara-saudara kami di kota Binjai yang tercinta ini. Masih banyak ya Allah yang membutuhkan uluran tangan daripada muzaki ya Allah. Kalau kami lihat ya Allah, lebih banyak mustahab daripada muzaki ya Allah. Kota Binjai adalah kota yang mayoritas muslim ya Allah. Gerakkanlah hati kami dan hati para saudara-saudara kami yang punya harta ya Allah untuk memberikan, menyalurkan zakatnya kepada Basnas Kota Binjai ya Marji ya Jabbar ya Rabbal Alamin, agar saudara-saudara kami bisa terbantu ya Allah. Banyak anak-anak yang tidak sekolah ya Allah karena orang tuanya kurang mampu. Apalagi di saat-saat wabah yang menimpa bangsa ini. Kata ambil dalam kaidah bahasa Arab perintah, perintah untuk mengambil. Kalau perintah dalam kaidah bahasa Arab, perintah itu dari atas ke bawah. Perintah dari Allah kepada Nabi, dari Nabi kepada umat. Begitu juga perintah ini dari negara kepada rakyat. Juga perintah ini dari gubernur kepada masyarakat. Kita dalam ruang lingkup kecil, bagian dari kabupaten kota, khususnya kota Madia Binjai. Perintah dari Pak Wali Kota kepada masyarakat Kota Binjai, khususnya siapa yang diambil? Apa yang diambil? Yang diambil itu min amwalihim, dari harta-harta mereka. Harta yang mana yang diambil? Orang yang mempunyai harta yang banyak, yang berlimpah, hartanya diperintah sama Pak Wali untuk diambil. Untuk apa diambil? Sedekah. Sebetulnya sedekah nggak ada zakat, tapi karena yang wajib ini diambil dari harta orang yang kaya ini, yang wajib yang dikeluarkan itu zakat, maka arti sedekah di sana diartikan zakat. Yang wajib diambil oleh pemerintah itu adalah zakatnya, sebahagian dari harta mereka. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak hanya pegawai negeri, tidak hanya lembaga, seluruh orang-orang agnia yang kaya, seluruh masyarakat yang mampu, kita banyak mendapat perintah dari Allah, dari Rasul, dari pemimpin Pak Wali Kota kita. Mari kita keluarkan zakat kita untuk membantu siapa? Untuk membantu. Dalam surat At-Taubah yang lain Allah mengatakan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu yang diambil zakat, yang dibayarkan zakat. Oleh karena itu kita berharap kepada Basnas Kabupaten Kota memilah dan memisahkan mana dia zakat dari agnia, mana dia sedekah dari agnia, sehingga
pada kesempatan dan tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Tadi doa dari Ustadz Jaludin itu udah pas. Artinya Bapak Ibu yang sekarang ini sebagai mustahik atau menerima tidak hanya berdoa, tapi berusaha dan mempunyai niat dan tekad yang kuat bahwa suatu saat saya yang harus memberi, paling tidak lagi duduk untuk menerima. Kenapa ini saya katakan? Beberapa tahun yang lalu, mungkin kalau saya tidak salah 2 tahun ya Pak Sarul ya, ada kabupaten yang petaninya itu ya terikat kepada izin atau ini. Jadi dia minta semacam bantuan ke Basnas Sumatera Utara untuk diberikan pinjaman dan dikembalikan, ya sebetulnya artinya tidak ada tambah-tambahan untuk juga nanti bergulir. Kemudian 10 hari yang lalu saya itu udah juga ke sana ini sama Pak Sarul, juga kami ke sana ketemu Pak Bupati. Habis itu kelompok tani yang tadinya itu dia tidak boleh dibilang ya nggak di lubang tutup lubang, dia sudah bisa bercakap. Ada 2 kelompok tani waktu itu, kelompok tani Al-Ikhlas dan kelompok tani Al-Jami'. Jadi hadir di situ yang untuk menerima zakat 124 orang di depan Masjid Al-Ikhlas. Saya hadir di sini sama Pak Sarul dan sudah ini dengan Pak Bupatinya, Pak Jahir. Betapa bangganya kita. Mereka mengatakan semacam testimoni, sebelum kami mendapat uang zakat ini, hasilnya itu hanya sekian ton, karena banyak dimakan hama segala macam. Tapi sekarang alhamdulillah tidak ada sama sekali. Karena uang zakat ini berkah. Nah, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota sudah membuat beberapa kebijakan menyangkut masalah pengetatan arus mudik dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik pulang ke kampung menjumpai sanak keluarganya. Karena yakin dan percayalah Bapak Ibu, kalau nanti saudara-saudara kita mau mudik, peningkatan pandemi COVID itu saya pastikan akan terus meningkat di Kota Binjai. Ini pandemi COVID ini main-main Bu, cuman meninggalnya betul-betul Bu. Ini luar biasa. Tadi pagi saya dengar informasi juga ada beberapa ustadz juga yang positif Pak Ustadz. Saya sampaikan sama Direktur Umum Rumah Sakit dan selesai pertemuan ini saya adakan rapat dengan Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum untuk mengantisipasi kamar-kamar atau vaksinasi yang akan disuntikan kepada masyarakat, terutama kepada kaum-kaum lansia yang ada karena keterbatasan vaksin yang ada diberikan oleh pusat kepada kita. Jadi pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada saudara-saudara saya untuk sama-sama kita tetap menjaga protokol kesehatan dan menghimbau saudara-saudara kita untuk tidak mudik lebaran tahun ini, dan sama kita berdoa untuk pandemi COVID ini segera berakhir. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, saudara-saudara saya yang saya hormati dan yang saya muliakan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Amansah, Pak Ansarullah, Pak Katan Kemenang kepada kita semua menyangkut masalah Basnas, kemudian zakat. Saya tanggal 26 Februari kemarin dilantik sebagai wakil wali kota, dan kemarin tanggal 26 April saya dilantik sebagai wali kota definitif. Kemarin saya berpasangan dengan almarhum Bapak Juliadi SPD MM. Allah berkehendak lain, almarhum adalah orang baik, Allah lebih sayang kepada beliau. Beliau menghadap terlebih dahulu, ini beban dan amanah sama saya.
salah satu program saya kemarin, janji politik saya dengan almarhum, saya mau berpasangan dengan Bapak, tapi ada 6 syarat saya sampaikan ke almarhum. Yang salah satunya adalah membuat perda tentang Basnas. Itu janji politik saya dengan Pak Ansarullah. Saudara-saudara saya yang saya hormati dan yang saya muliakan, potensi Basnas zakat di Kota Binjai ini sangat-sangat luar biasa. Pegawai ada sebanyak lebih kurang 4.700, 3.000 diantaranya Muslim. Nah, ini potensinya luar biasa. Di samping ada beberapa instansi vertikal seperti Bank Sumut dan bank-bank yang lain yang ada PLN, ada BPN, ada Samsat, dan ada yang lain-lainnya, termasuk di Kemenak, di kantor statistik, dan di lain-lain. Ini luar biasa potensinya, Bu. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketua Basnas Kota Binjai, Pak Ansarullah, Tapteng itu bisa mengumpulkan zakat hampir 2,5 miliar. Ini kita sama, doakan saya, Bu, doakan saya Binjai ini lebih besar nanti penerima zakatnya dari ASN, ya, untuk kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Saya ini janji politik saya, Bu, dan ini akan saya laksanakan dalam waktu dekat. Di bulan ini saya sudah beberapa kali membuat pertemuan dengan beberapa pimpinan OPD, dan insya Allah dalam waktu dekat juga saya akan evaluasi kembali tentang penerimaan dari Basnas. Pak Ansarullah, yakin dan percayalah, ini tahun ini di masa kepemimpinan saya, Basnas ini harus lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ini janji saya untuk disalurkan. Ini pertanggungjawaban saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takut, saya takut suatu waktu nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya. Takut sekali saya itu. Saya seperti sampai hari ini saya masih mimpi, Bu. Saya menjadi wali kota. Saya nggak pernah terbayangkan saya, Bu, dengan uang yang seminim mungkin bisa jadi wali kota. Tapi setiap perjalanan karir saya, yang pertama-tama saya tanya itu dan restu mak saya, Bu. Karena mak saya itu segala-galanya sama saya. Mak saya restu, dihapusnya kepala saya, jadilah nanti pemimpin yang amanah, nak. Jangan pernah kau sakiti hati rakyat, jangan pernah kau persulit. Saya melangkah, dan alhamdulillah Allah berkehendak saya dijadikan pemimpin kota ini. Doakan saya, Bu, saya tetap sehat dan saya tetap amanah, mengemban kepercayaan dari masyarakat. Sama kita, Pak Ansarullah ingatkan saya tidak sempurna untuk membesarkan Basnas ini karena potensinya sangat-sangat luar biasa untuk kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Kita benahi kantor Basnas ini, itu tanggung jawab saya nanti untuk mengutip Basnas zakat dari PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kota Binjai. Tidak ada orang miskin gara-gara bersedekah, malah tambah kaya, malah tambah senang, malah bertambah banyak rezekinya. Karena rezeki itu bukan dari harta aja, ada juga rezeki kesehatan, jauh dari bala dan yang lain-lainnya. Menyangkut masalah BKM masjid, Pak, agak sedikit panjang ini, Pak. Saya juga sudah pernah menjabat sebagai ketua BKM. Saya sampaikan ke beberapa masjid. Saya juga heran, Pak, kalau ada BKM masjid yang bangga dengan saldo uang kasnya, tapi tidak itu disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Izin saya, Pak Ustadz,
belum mengalir pahala orang yang berzakat atau bersedekah ke masjid sebelum uang itu disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Yakin dan percayalah, biarkan aja saldo di masjid itu 0%. Kalau ada uang di situ, salurkan aja. Kemakmuran masjid itu tidak hanya masjid aja, tapi masyarakat di sekitarnya berhak untuk disantuni. Itu izin saya, Pak Ustadz. Belum mengalir pahala orang yang bersedekah ke masjid atau berinfak ke masjid sebelum uang itu disalurkan atau dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid dan disalurkan juga untuk masyarakat sekitar masjid itu. Biarkan aja saldo masjid itu 0. Nggak akan ada masjid itu yang tumpul. Yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian. Karena masyarakat melihat kalau situ saldonya sedikit, masyarakat akan berinfak atau bersedekah. Tapi kalau saldonya di masjid itu banyak, mungkin masyarakat masjid ini banyaknya uangnya, nggak perlu dah saya bersedekah atau berinfak ke sini gitu. Jadi biarkan aja masjid seperti itu. Saya terapkan di Masjid Al-Muhajirin tempat saya tinggal. Saya bilang sama ketua BKM-nya, salurkan uang yang orang berinfak pada masyarakat yang kurang mampu di situ, beras atau uang, terserah aja. Tak ada itu, masjid itu tumpur, tak terbayar uang listriknya, airnya, ini ada saja yang bersedekah, ada aja yang berinfak tuh. Yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, saudara-saudara saya yang saya hormati dan yang saya muliakan, hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan hari ini Bapak Ibu menerima bantuan dari Basnas Provinsi sebesar tadi kalau nggak silap saya ada 680 paket, 400 bantuan dari 400 paket bantuan dari Basnas Provinsi dan 280 dari Basnas Kota Binjai. Tapi karena ini menyangkut masalah protokol kesehatan, kita membatasi yang menerima dan ini nanti akan disalurkan. Teknisnya Basnas Kota Binjai yang akan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya.